kita akan membahas, kita perkenalkan diri dulu ya. Saya Stefania Dewi. Saya Salza Hadi. Saya Rizky Fadil Haq. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu ada dakwah sebagai perspektif sosial. Secara leksikal istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai penguatan dan secara teknis istilah pemberdayaan disamakan dengan istilah pengembangan. Sedangkan secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan, yang maksudnya itu adalah sebagai suatu proses menuju budaya atau proses memperoleh daya kekuatan atau kemampuan dalam proses memperoleh daya atau kekuatan. Dan yang kedua itu ada peran ilmu dakwah dalam ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi nih guys, itu ada konflik timbul oleh karena terbatasnya ketersediaan apabila dibandingkan dengan jumlah konsumen. Disinilah muncul persaingan antara kelompok-kelompok yang lain ataupun kelompok perusahaan tertentu untuk menguasai peran dengan memproduksi kebutuhan masyarakat dengan mutu yang baik. Dan ini akan diselanjutkan oleh dari Salza Hadi. Seperti yang diutarakan di depan, unsur-unsur yang dapat menjadi penyebab timbulnya politik dalam hubungan politik. Seperti yang diutarakan di depan, unsur-unsur yang dapat menjadi penyebab timbulnya konflik sosial adalah wanita, harta atau ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Untuk yang disebut, pertama yaitu faktor wanita, lebih menyebabkan timbulnya konflik perorangan, meskipun biasanya dapat dirasakan pada kehidupan sosial yang lebih luas. Karena ini, penulis tidak bahas secara luas dalam makalah ini. Dalam bidang politik, konflik timbul oleh karena situasi politik yang represi atau menekan rakyat dan memasuk kebebasan umat sering menjadi instrumen munculnya kekerasan. Yang selanjutnya ada kontribusi dakwah dalam pembangunan sosial. Dakwah adalah keistimewaan yang hanya diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Umat sebelumnya tak pernah dipikirkan kepada mereka kehormatan ini, karena dakwah asalnya adalah tugas para utusan Allah yang mulia. Khusus umat muslim, amanah ini diberikan pada mereka untuk mengembannya. Kita sudah tahu Islam itu benar dan menyeluruh. Kita pun sudah memahami bahwa pengaruh yang menyampaikan dakwah juga sangat penting. Namun ada satu lagi yang menentukan apakah pesan yang dibawa oleh yang menyampaikan pesan itu sampai atau tidak. Dan inilah bagaimana cara menyampaikan oleh saudara Rizky. Kita ada kontribusi dakwah terhadap ekonomi dan pengembangan masyarakat. Kita bisa mengenal ada banyak lembaga, itu lembaga Basnas, Lazismu itu untuk mengembangkan ekonomi syariah. Dakwah ini dapat mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba, terus mengembangkan zakat dan menciptakan ekonomi yang lebih adil. Terus ada meningkatkan pendidikan kesadaran. Dakwah juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban. Meningkatkan kesadaran sosial. Dakwah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membantu orang lain dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dengan demikian, dakwah juga dapat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi dan pengembangan masyarakat, serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Kesimpulannya, maka pada bagian ini sebab konflik sosial dalam sebuah struktur itu kesimpulannya, sebab konflik sosial dalam sebuah struktur itu dapat melemahkan dan merusak integritas masyarakat yang bersangkutan. Petunjuk Al-Quran di jalan ini mengulangi konflik sosial, lebih mengutamakan pencegahan daripada memusnahkan penyakit-penyakit masyarakat itu. Hal ini seiring dengan salah satu asas hukum Islam, yakni menyumbat segala hal yang dapat menimbulkan kejahatan, tindakan kolektif, dan diajarkan Al-Quran berupa ajaran-ajaran moral dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan di permukaan bumi ini, baik dalam rangka perhubungan
berhubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam rangka berhubungan dengan sesama manusia. Dan yang tak kalah pentingnya,